Nama gue Daniel Mardani. Gue main plat atau vinyl tuh awalnya tahun berapa ya? Kalau nggak 2009, 2010. Karena waktu itu harganya murah dan soundnya emang jauh lebih bagus. Jadi waktu itu gue main ke rumah temen gue, namanya Budi. Dia pedagang di Prok Musik, nama tokonya dulu di Taman Puring. Jadi gue main ke rumah dia, gue dengerin vinyl band-band metal lah. Kok suaranya beda banget. Terus waktu itu CD harganya sekitar 100.000 sampai 150. Vinyl metal harganya cuma 150 sampai 200.000. Kayak bedanya nggak jauh nih. Kayak mendingan gue main plat. Sampai akhirnya sekarang jadi jauh lebih mahal gitu plat dibanding CD. Awalnya gara-gara murah sih. Jadi waktu itu gue beli kayak plat kayak The Smith, Duran Duran. The Smith cuma 25.000, House and Is Now. Gue dapet ditampur. Sampai akhirnya gue jadiin jam karena double juga. Duran Duran gitu tuh cuman kayak 15 ribuan. Murah banget zaman dulu, makanya gue main plat gara-gara awalnya murah, sama soundnya jauh lebih bagus dibanding CD ya. Gue nggak pernah ngitung plat gue, cuman kalau hitungan kasar mungkin sekitar 1.000 lebih. Cuman kebagi di beberapa tempat, 2 rumah tepatnya. Ada yang di rumah gue sama bini gue, ada yang di rumah orang tua gue, cuman lebih banyak di rumah orang tua gue. Nah, ribet ternyata main plat pas pindahan. Kalau genre, gue lebih dominan metal sama indie pop sama indie rock gitu. Campur sih, punk juga masuk, hardcore punk masuk. Sampai kadang plat-plat nggak penting gue kumpulin, jadi cuman isinya cuman kayak bank suara doang, kayak suara misalnya suara knalpot motor, suara gemercik air, kayak gitu gue kumpulin. Tadinya sok-sokan mau buat jadiin sampling atau gimana, akhirnya sementara ini cuman buat gue dengerin doang aja. Pas pandemi kemarin saking nggak bisa kemana-mana, akhirnya sering banget gue puter gitu plat-plat kayak gitu tuh, cuma ambience doang. Nggak penting juga sih sebenarnya. Gue kalau beli vinyl tuh macam-macam ya caranya ya. Awalnya pasti digging, karena dulu kan gue berangkatnya dari Taman Puring, Jalsur. Tapi ternyata plat-plat yang gue pengen nggak ada di situ. Kayak plat-plat metal atau shoegaze itu kan jarang. Jadi ya mau nggak mau beli online, order sendiri atau nitip teman atau ke rumah teman atau gimana ya. Banyak kan gue dapet plat-plat ajaib tuh, momennya kadang-kadang gue ke rumah temen gue dan ternyata kerabatnya atau omnya gitu ngoleksi plat, akhirnya dijual atau dihibahin ke gue, atau pemain lama yang ternyata udah nggak main plat lagi, jadi daripada nggak kepake, jadi akhirnya dijual ke gue. Gue banyak dapat first prize kayak Alice in Chains, Nirvana, sampai band-band metal dari orang yang udah nggak main plat, dan daripada jadi barang mati dijual ke gue dengan harga murah banget sih pada saat itu, awal-awal tuh 2010. Kalau ke luar negeri udah pasti sih, jadi kalau misalnya gue manggung sama band gue gitu, pasti ada waktu yang gue khususin emang buat digging dimanapun itu. Apalagi kalau di Jepang sih terutama, bisa 1 hari full gue kayak ada day off, udah gue cuman digging plat doang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sampai yang punya tokonya kenal. Di Union. Dengan banyaknya toko di lokal, menurut gue sih ada faktor baik dan buruknya sebagai konsumen dan kolektor ya. Di satu sisi mempermudah gue mencari plat yang gue pengen, di sisi lain bikin gue tambah boros. Cuman seneng sih dengan ngeliatnya banyak toko dan orang main vinyl di Indonesia. Jadi kalau gue BU gampang ngejualnya. Terus kalau gue lagi banyak duit juga gampang nyarinya juga. Itu aja sih. Nih gue sok-sokan tematik yang gue bawa hari ini semuanya 10 inch. Jadi random aja yang tadi gue bawa dari rumah. Bentar ya. Dimulai dari apa ya? Aku juga lupa bawa berapa banyak.
Sugar Cubes, band awal Bjork. Dari sini gue udah bisa nilai kalau Bjork udah pasti Beyond gitu. Tapi gue kebalik dengerinnya Bjork dulu, baru ke belakang ke Sugar Cubes. Versi remix sih gue demen. Gue beli ini gara-gara ini versi remix. Ya ini perkenalan sebelum Iceland Invasion segala macam, kayak ada gua kenal sama Mam, Amina, Siguros. Awalnya pasti gua kenal Bjork duluan, dan ini band pertamanya si Bjork, dan udah Beyond aja sih Bjork dari awal. Dan musik-musik Iceland kayak punya apa ya, ruh yang nggak bisa ditemuin di negara lain kali ya. Ada ciri tersendiri gitu. Selanjutnya ini split band lokal sama band Jepang, Melt Banana. Ini band apa ya, eksperimental grindcore dari Jepang, sama Senyawa. Kebetulan gue lagi ngerjain albumnya Senyawa atas nama proyek solo gue Bisinggama. Jadi satu albumnya Senyawa yang Alkisah gue bukan remix sih jatuhnya, apa ya, dekonstruksi gitu. Jadi full album gue bikin ulang. Rencananya rilis bulan depan. Kalau digital sih single mestinya hari ini udah ada di platform digital. Senyawa gue demen banget, dan gue ngikutin band ini dari awal ya, band Jogja. Selanjutnya ada Barefoot. Gue kenal Barefoot awalnya dari teman-teman Melon Yellow. Jadi Melon Yellow tuh ada band shoegaze Jakarta. Udah bubar juga sih bandnya. Nah, gue pertama kali tahu Barefoot dari anak-anak mereka tuh dulu diajakin, nih lah nonton Barefoot. Kayak gimana musiknya? Lu pasti suka deh musiknya kayak ini. Pas begitu gue nonton live-nya, anjing nih band keren. Begitu nonton album, gue suka banget album ini. Jadi semua elemen indie rock yang gue suka kayak atau shoegaze atau dan turunannya kayak My Vitriol, Dinosaur Junior, Teenage Fan Club, Drop 19s, mereka rangkum di album ini, cuman dengan karakter mereka sendiri. Bahkan dulu gue pernah ada wacana mau rilisin mereka dalam bentuk plat sama label gue Alaium Records. Waktu dolar masih 9.000, begitu dolar 13.000 gue nyerah. Akhirnya untung dirilisin sama label lain, dan gue demennya 10 inch sama vinylnya juga warna hijau. Gue cukup ngumpulin 10 inch sih dibanding 7 inch, lebih banyak 10 inch kayak dibanding 7 inch. Selanjutnya ada Radiohead yang Kid A, ada dua gue 10 inch, yang ini sama apa, Insomniac habis ini ya. Kebetulan gue punyanya emang yang 10 inch karena double 10 inch. Sebenarnya album favorit Radiohead gue Oke Komputer, cuman menurut gue ini evolusioner sih, berani ngambil step yang di zona nggak aman mereka gitu lah. Salut sih gue sama Radiohead, sama movementnya dia sampai sekarang. Selalu ada yang pasti kalau mereka ngeluarin album baru atau lagu baru kayak anjing mereka kayak gini ya, nggak kepikiran gitu, dan berani sih mereka. Gue salut sama Radiohead. Dan Kid A salah satu album favorit gue juga sih setelah Oke Komputer. Covernya juga mantep. Kalau dilihat ini kan kayak gambar multi tafsir gitulah. Sekilas kayak gambar apa sih? Bendungan salju apa. Kadang gue ngeliat ini hiu, kadang gue ngeliat ini bisa jadi kayak bongkahan gunung es. Jadi kayak semua album Radiohead multi interpretasi sih buat gue. Selanjutnya The Smith, Queen is Dead, cuman yang 10 inch juga. Ini album memang favorit gue. Gue ada berapa pressing ya? 4 pressing awal. Terus yang picture disc. Ini kan anniversary keberapa gue lupa. Sama terakhir gue beli yang box setnya yang remaster. Itu juga bagus sih. Ini spesialnya karena 10 inch aja sih, makanya gue bawa. Tapi lagu-lagu di album ini menurut gue nggak ada yang jelek sih buat gue pribadi. Favorit gue Cemetery Gates. Selanjutnya, nah ini bentuknya nggak simetris, Queen of the Stone Age.
sebenarnya favorit gue album Song for the Deaf, cuman ini gue demen aja sih, baru triple gatefold pertama gue 10 inch ini sih. Gue suka kemasannya dan nggak presisi 10 inch gitu, bentuknya aneh kayak apa sih, persegi ya, kayak buku gambar ya. Kemasannya menarik dan soundnya juga bagus sih. Kotsa. Nah ini terakhir, Entomb Wolverine Blues. Kenapa gue bawa yang ini? Ya sama lagi karena 10 inch. Gue ada tiga format, ada yang fast press, ada yang reissue earache. Cuman yang gue paling demen sebenarnya yang versi 10 inch ini sih. Menarik karena double plat, terus dapat bonus poster yang belum gue tempel juga sampai sekarang. Gue demen 10 inch karena ukurannya apa ya? Ukurannya kayak gak gede, gak kecil, in between gitulah, kayak selera musik gue yang in between antara metal dan shoegaze mungkin. Ya itu tadi koleksi 10 inch gue, genrenya nggak spesifik, ya emang selera musik gue kayak gitu sih. Gue dengerin plat ya gara-gara sound, jadi emang gue kadang ngumpulin berapa pressingan karena buat komparasi sound aja sih sebenarnya. Padahal juga audionya juga nggak bagus-bagus banget, cuman emang apa ya, standar tapi dibilang high end juga bukan ya. Menurut gue udah cukup sih untuk saat ini, untuk di level ekonomi gue yang saat ini. Bagi gue udah cukup lah dengan set gue yang sekarang, dan gue bisa ngerasain perbandingan antara pressing Jepang, pressing US, pressing awal, pressing repress, picture disc. Menurut gue ya esensi dari vinyl ya sound sama adrenalin, adiksi lo ngumpulin vinilnya itu sendiri sih menurut gue. Karena misalnya pressing Jepang sama pressing mana, beda bahan kertasnya tuh. Kalau orang udah detail banget tuh, kayak gue banyak album-albumnya Boris, bedanya cuma di kertas doang sama di soundnya. Sebenarnya nggak beda-beda jauh, cuman di materialnya tuh beda banget, sama harganya beda banget sih, 2 kali lipatnya biasanya.